Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Geometri analitik akan membahas materi elips. Pembahasan ini dimulai dari definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua titik tertentu yang berbeda adalah konstan tertentu. Dua titik tertentu di atas disebut titik fokus atau foci. Nah, bisa dilihat di sketsa elips di sini. Di sini ada elips, di mana fokus elips adalah F dan F aksen. Kemudian, sebarang titik pada elips, misalkan di sini P, X, Y. Nah, di sini P, X, Y berdasarkan definisi elips, maka pasangan titik P, F dan PF aksen, jika ditambahkan jaraknya, maka dia nilainya konstan. Dimanapun berada titik P-nya, kalau ditambahkan jaraknya dengan PF ditambah PF aksen, maka dia akan tetap nilainya. Misalkan saja nilai itu disebut sebagai 2A, misalkan. Maka dengan menggunakan rumus jarak untuk menyatakan PF dan PF aksen, rumus jarak yang seperti biasanya, yaitu menggunakan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kalian akan mendapatkan persamaan seperti ini. Silakan kalian ini selesaikan, artinya ini disederhanakan ya. Kedua ruas dikuadratkan, diselesaikan, nanti akan kalian dapatkan bentuk seperti ini. Ini bentuk sederhana dari yang ini ya. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan 1. Dengan mengganti nilai penyebut dari Y yang tadi, A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan B kuadrat, kita ganti dengan B kuadrat, maka persamaan elips bentuk bakunya adalah sebagai berikut. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang jika fokus elipsnya adalah 0, C dan 0, min C, artinya fokus elips terletak pada sumbu Y. Kalau persamaan yang sebelumnya, fokus elips terletak pada sumbu X. Nah, sekarang jika elipsnya, fokusnya terletak pada sumbu Y, dengan cara yang sama, maka akan kalian peroleh persamaan elips bentuk bakunya adalah seperti ini. Dalam hal ini, bilangan yang lebih besar berada di bawah suku Y kuadrat. Seperti ini, tinggal dibalik ya. Kalau tadi X-nya di sini, Y-nya di sini. Sekarang kalau elipsnya koordinat fokusnya ada di sumbu Y, maka Y-nya yang ada di depan. Nah, di sini karakteristik elips. Nah, di sini ada elips yang Ibu gambarkan, titik fokusnya terletak pada sumbu X. Nah, yang ini ya, sumbu X. Maka karakteristik elips apa saja yang bisa kalian kenal? Nah, yang pertama di sini, garis yang melalui kedua fokus disebut dengan sumbu utama elips. Dalam hal ini, sumbu utamanya adalah sumbu X. Kemudian, titik potong elips dengan sumbu utama disebut dengan puncak. Elipsnya kan ini. Nah, titik potong elips dengan sumbu utama ini ada dua, yaitu di A dan A aksen. Maka A dan A aksen disebut dengan puncak elips. Kemudian, titik pada sumbu utama yang terletak tengah-tengah kedua puncak elips disebut dengan pusat elips. Nah, tengah-tengahnya ini
disebut dengan pusat elips. Dengan kata lain, C ini adalah pusat elips. Kemudian, segmen garis yang menghubungkan kedua puncak disebut dengan sumbu mayor. Nah, jadi tadi puncaknya A dan A aksen. Kedua sumbu yang menghubungkan kedua puncak ini disebut dengan sumbu mayor atau sumbu panjang, di mana panjangnya adalah 2A. Jadi ini panjangnya adalah 2A. Kemudian, jadi kalau dari sini ke sini adalah A ya, karena ini dari C ke A, ini panjangnya A, kemudian dari C ke A aksen, ini panjangnya juga A. Ini juga panjangnya A, ini juga panjangnya A. Kemudian, segmen garis yang menghubungkan titik potong elips dengan sumbu Y disebut dengan sumbu minor. Jadi elips kan ini adalah sumbu Y, titik potongnya ada 2 yaitu di B dan B aksen. B dan B aksen. Nah, ini titik potongnya di B dan B aksen. Maka ini disebut dengan sumbu minor atau sumbu pendek. Yang ini ya. Panjangnya adalah 2B. Jadi dari B ke B aksen panjangnya 2B. Jadi kalau dari B ke C itu panjangnya B. Ini ke sini juga panjangnya B. Kemudian titik-titik tetap F dan F aksen. F dan F aksen ini F ya. F dan F aksen terletak pada sumbu mayor. Nah, ini dinamakan fokus. Jadi fokusnya di F dan F aksen. Ini namanya fokus. Jaraknya adalah C. Jadi ini C, ini juga C. Tuh. Kemudian, tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor disebut dengan latus rectum. Jadi, tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus. Jadi, ini tegak lurus. Jadi, latus rectum ini adalah latus rectum. Jadi, LR dan L aksen ini disebut dengan latus rectum. Panjangnya dari sini ke sini B kuadrat per A, ini ke sini B kuadrat per A. Jadi panjang latus rectum adalah 2B kuadrat per A. Nah, inilah karakteristik dari elips. Oke, kita lanjutkan. Keterangannya ada di sini semua ya. Sedangkan untuk elips yang mempunyai sumbu mayornya terletak pada sumbu Y, karakteristiknya sama ya. Jadi kalian tinggal mencari sendiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Sebagai contoh di sini, selidiki dan buat sketsa grafik dari persamaan 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 225. Nah, langkah pertama, kita nyatakan persamaan ini ke dalam bentuk baku. Langkahnya adalah kedua ruas sama-sama dibagi dengan 225. Nah, kita bagi dengan 225, berarti ini 9x kuadrat dibagi 225. 25y kuadrat dibagi 225. 225 dibagi 225. Mengapa dibagi 225? Supaya ruas kanannya sama dengan 1. Sesuai dengan persamaan bentuk baku elips. Nah, ini kalau dibagi ini menjadi x kuadrat per 25 y kuadrat per 9
Nah, ini sama dengan 1. Sehingga dari rumus ini maka kita dapatkan nilai A kuadratnya sama dengan 25. Kemudian B kuadrat sama dengan 9. Untuk nilai C, nah kita gunakan kesamaan yang tadi itu. Yang pertama, bahwa C kuadrat kalau tadi B kuadrat kan sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, dengan kesamaan ini kita bisa mencari C kuadrat. Jadi B kuadratnya kan 9. A kuadratnya 25. Maka C kuadrat kita peroleh sama dengan 16. Nah, sudah ketemu A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah 5. B 3. C-nya 4. Nah, sudah ketemu. Sehingga kita bisa menentukan puncak elips. Puncaknya di mana? Nah, di sini dilihat A, ini X ya, ini X kuadrat, ini A kuadrat, berarti sumbu utamanya terletak pada sumbu X ya, sehingga elipsnya fokus-fokusnya terletak pada sumbu X, sehingga puncaknya juga terletak pada sumbu X. Jadi puncaknya adalah di kanan dan kiri berarti ya, plus minus 5,0. Kemudian pusatnya nah, dilihat di sini pusatnya di 0,0. Titik fokusnya dia di plus minus 4,0. Sumbu minornya sumbu minor panjangnya sama dengan 3. Jadi koordinat yang B-nya nanti koordinat elips yang memotong sumbu Y, nah, titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu di 0, plus minus 3. Nah, dari keterangan-keterangan ini, maka kalian bisa mensketsa elips. Jadi sketsanya seperti ini. Tadi pusatnya di 0,0, puncaknya di plus minus 5,0, jadi 5,0 dan 5,0. Kemudian fokusnya di plus minus 4,0, jadi 4,0 dan min 4,0. Kemudian titik potong elips dengan sumbu Y-nya di 0, plus minus 3. Sehingga ini panjangnya ini 3, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, seperti ini ya. Itu jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, kemudian salah satu puncaknya di 0,-13, dan salah satu titik fokusnya adalah di 0,12. Berarti dia karena fokusnya terletak pada sumbu Y, maka nanti elipsnya bentuknya seperti ini. Ini kan fokusnya terletak pada sumbu Y. Sehingga nanti elipsnya seperti ini bentuknya nanti sketsanya ya. Seperti ini.
Loh, kok ke atas? Nah, di sini dilihat puncaknya di 0,-13, berarti elips tersebut sumbu mayornya terletak pada sumbu Y, di mana A-nya sama dengan 13. Nah, dari ini ya, berarti A-nya adalah 13. Kemudian, berarti panjang sumbu mayornya. Panjang sumbu mayornya 26, berarti ya. Kemudian kita lanjutkan mencari yang lain. Kemudian fokusnya di 0,12. Karena dari fokus kita bisa mendapatkan B ya. Jadi B-nya ini sama dengan 12. Nah, kok B? Ini C ya, fokus tuh C. C-nya 12. Sekarang kita butuhkan adalah B. Nah, kita tentukan B. Menggunakan kesamaan tadi, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ketemunya adalah 25. Nah, sudah ketemu. Jadi persamaan bentuk baku elips, karena dia di sumbu Y, sumbu mayornya berarti Y kuadrat dibagi A kuadrat ditambah X kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Jadi Y kuadrat dibagi A 13. 13 kuadrat 169. Ditambah X kuadrat sama per B kuadratnya adalah 25. Ini sama dengan 1. Nah, ini ya persamaan bentuk baku dari elipsnya adalah yang ini. Nah, sekarang kita ke persamaan elips bentuk umum. Elips yang mempunyai sumbu simetri sejajar dengan sumbu koordinat dan berpusat. Nah, kalau yang tadi kita bahas tuh pusatnya di 0,0. Sekarang pusat elipsnya bukan hanya di 0,0, tapi di beberapa titik sebarang. Misalkan saja titik itu pusatnya adalah di H, K. Maka persamaannya bisa berbentuk ini atau yang ini. Nah, kalau yang atas ini, jika fokusnya terletak pada sumbu X. Nah, jika ini fokus di sumbu X. Yang ini, jika fokusnya di sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua. Jadi boleh yang horizontal elipsnya atau yang vertikal. Kedua persamaan tersebut dapat direduksi ke dalam bentuk persamaan elips bentuk umum seperti ini. Jadi kalau tadi direduksi atau disederhanakan, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Di mana koefisiennya A kali B itu harus positif. Artinya dia harus sama-sama positif atau dia keduanya negatif. Dan A tidak boleh sama dengan B. Karena jika A sama dengan B, dia berupa lingkaran. Pembahasan minggu yang lalu ya. Sebagai contoh, gambarlah elips yang mempunyai persamaan. Nah, jadi seperti ini. 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 6x ditambah 20y ditambah 8 sama dengan 0. Jadi kalau untuk menggambar ini kalian butuh A, B, dan C. H, K. Nah, jadi yang kalian butuhkan adalah pusat, kemudian titik-titik puncak, kemudian titik potong elips dengan sumbu Y, fokus, kalian butuh itu. Nah,
Caranya adalah kita ubah ke dalam bentuk baku. Kita manipulasi persamaan ini. Manipulasi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna pasti kalian sudah bisa ya. Jadi kita manipulasi 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 6x ditambah 20y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, konstanta kita kedua ruas kita sama-sama kurangi dengan 8 ya. Karena konstantanya 8 menjadi 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 6x ditambah 20y sama dengan min 8. Kemudian yang sama-sama mempunyai variabel x kita kumpulkan. Di ini 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5y kuadrat ditambah 20y sama dengan min 8. Kemudian ini kita faktorkan. Keluarkan yang 3 ini menjadi x kuadrat min 2x tambah yang ini 5 y kuadrat ditambah 4y min 8. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita manipulasi kuadrat sempurnanya yang di sebelah sini. Ini menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Ini manipulasinya ya. Kuadrat sempurna. Ini 5. Y kuadrat plus 4y plus 4. Nah, yang ruas kanan. Karena tadi ini ditambah dengan 3, maka ruas kanan juga ditambah 3. Karena di sini ditambah 20, ini kan 20 ini. Maka sebelah kanan juga harus ditambah 20. Nah, ini akan menjadi bentuk x min 1 kuadrat. Yang ini menjadi bentuk y plus 2 kuadrat. Yang ini dihitung. Yang ini menjadi 15. Kemudian, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 15. Maka akan menghasilkan x min 1 kuadrat per 5 ditambah y plus 2 kuadrat per 3. Nah, ini sama dengan 1. Sama-sama dibagi 15. Nah, sudah kita peroleh nilai A kuadrat. Ini A kuadrat, ini B kuadrat. Puncaknya di H, K. Nah, udah ketemu semua ini. Ini puncaknya. Kok puncak? Pusatnya jadi dia pusatnya di H, K 1, min 2 pusatnya. Kemudian A kuadratnya sama dengan 5. Sehingga nilai A sama dengan akar 5. B kuadrat sama dengan 3. Sehingga nilai B sama dengan akar 3. Yang kurang adalah nilai C. C tetap menggunakan tadi. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti
5 dikurangi 3, 2. Sehingga C sama dengan akar 2. Nah, sudah ketemu, ABC sudah ada. Maka untuk fokus, fokusnya, fokusnya dia sekarang di H plus C, H plus minus C, koma K, yaitu berapa? Hanya hanya ada satu ya. Berarti 1 plus minus akar 2, koma, K-nya min 2. Fokus. Kemudian puncaknya dia di H plus minus A, koma K. H 1 plus minus akar 5, K-nya adalah min 2. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, dia di H, K plus minus B. Berarti H1, K min 2 plus minus B-nya akar 3. Nah, ini ya. Jadi, dari hal-hal yang diketahui ini, maka kita bisa mensketsa. Nah, jadi di sini elipsnya adalah, oh ya ini elipsnya harusnya. Jadi di sini pusat elipsnya ada di 1, min 2. Ini 1, ini min 2 ya. Ini min 2. Berarti ini pusatnya di 1, min 2. Nah, kemudian puncaknya adalah 1 plus minus akar 2, min 2. Nah, berarti ini 1 plus akar 2, min 2. Yang satunya 1 min akar 2, min 2. Nah, karena apa? Karena A-nya bergeser sepanjang akar 2. Kemudian untuk ini ya, titik potong dengan sumbu minor. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu minornya di titik ini. Titik potong dengan sumbu minornya adalah di 1, min 2 plus akar 3. Yang di bawah berarti 1, min 2 min akar 3. Nah, kemudian fokusnya. Nah, fokusnya dia berarti dia di berapa tadi fokus ya? Fokus 1 plus minus akar 2, 1 plus akar 2, min 2. Yang satunya
1 min akar 2, min 2. Nah, sudah ketemu semua. Jadi ini sketsa dari elips dari persamaan yang tadi. Nah, sudah selesai untuk persamaan elips dan karakteristik elips. Untuk kali ini Ibu akhiri. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih.